teman-teman sekalian, selamat datang di kanal YouTube saya. Saya sangat senang bisa berbagi momen spesial ini bersama kalian semua. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan syukur dan memohon berkat dari Tuhan untuk membimbing kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Seperti yang kita ketahui, sebagai seorang YouTuber Kristen, saya selalu berusaha untuk menyajikan konten yang positif dan memotivasi serta menginspirasi teman-teman semua untuk mencintai Tuhan dan sesama. Semoga melalui konten-konten yang saya sajikan, kita semua bisa belajar bersama, bertumbuh dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan, serta memperluas pengetahuan dan keterampilan kita di berbagai bidang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai mengeksplorasi dunia konten Kristen yang positif, bermanfaat dan menghibur. Oke, di sini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang penggunaan teknologi multimedia yang bisa mempengaruhi persepsi keagamaan dalam konteks kehidupan spiritual. Kenapa saya membahas tentang hal ini? Supaya kita bisa memahami tentang penggunaan teknologi multimedia yang baik dan benar dalam konteks kehidupan spiritual. Bukan hanya itu saja, kita juga akan mengetahui tantangan dalam kehidupan spiritual di saat menggunakan teknologi multimedia. Tentu ini sangat penting diketahui supaya kita bisa mengatasi dan mencari solusi dalam menghadapi tantangan penggunaan teknologi multimedia. Pada prinsipnya, teknologi memiliki kebaikan dan manfaat yang besar bagi manusia karena dapat memfasilitas aktivitas manusia. Namun, dalam kenyataannya, manusia sering menyalahgunakan teknologi sehingga menjadi tergantung atau terobsesi dengan teknologi. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada umat Kristen agar menggunakan teknologi dengan sejalan dengan prinsip iman Kristen. Oke, pertama-tama kita akan membahas apa itu teknologi multimedia. Teknologi multimedia adalah teknologi yang digunakan untuk menghasilkan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk multimedia seperti teks, suara, gambar, video, dan animasi. Teknologi ini terdiri dari berbagai macam perangkat dan perangkat lunak, termasuk komputer, kamera, perekam suara, editor video, dan program desain grafis. Akan tetapi, teknologi bukan hanya berbicara soal elektronik canggih, karena manfaat teknologi adalah suatu benda yang bisa membantu manusia melalui aktivitas-aktivitas dalam kehidupannya. Salah satu contohnya adalah pensil. Nah, pasti saudara terbingung-bingung kan? Begitu juga dengan saya yang pertama-tama mendengar hal ini. Jadi gini saudara-saudara, saya masih mengingat apa yang telah diajarkan Pak Buyung Kosa Putra kepada kami di waktu beliau memaparkan sebuah materi di channel YouTube beliau tersebut. Beliau mengatakan bahwa teknologi sudah ada sejak zaman dulu, dengan alasan karena setiap yang dinamakan teknologi adalah suatu benda ciptaan manusia yang bisa membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Ketika saya mendengar hal itu, saya merasa bingung. Jadi kesimpulannya, setiap benda atau barang yang ada di sekitar saudara yang fungsinya bisa membantu saudara dalam melakukan aktivitas, itu yang dinamakan teknologi. Teman-teman, mari kita hargai dan apresiasi kerja keras dari Pak Buyung Kosa Putra. Dia telah berhasil memberikan informasi yang bermanfaat dengan gaya dan konten yang unik. Sudah selayaknya kita memberikan dukungan dan semangat kepada beliau untuk berkarya dan menghibur kita semua. Maka dari itu, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube beliau tersebut. Penjelasan yang berikut. Teknologi multimedia memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hiburan, seni, dan keagamaan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pendidikan. Teknologi multimedia digunakan dalam pendidikan untuk memfasilitas pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Contohnya aplikasi Genius, Ruang Guru, dan Brainly.
saudara-saudara bisa langsung setelah selesai mendengar video saya ini, saudara-saudara bisa langsung download aplikasinya dan langsung belajar dari situ, karena aplikasi-aplikasi tersebut yang paling terbaik di Indonesia. Ya, yang kedua, hiburan. Teknologi multimedia digunakan dalam industri hiburan seperti film, musik, dan game. Ini sangat jelas ya kan teman-teman. Yang ketiga, seni. Teknologi multimedia digunakan dalam seni untuk menghasilkan karya seni yang berbeda dari yang biasanya dapat dihasilkan oleh seniman dalam bentuk tradisional. Bagi saya, orang yang pandai dalam editor adalah salah satu seni orang yang berseni di dalam teknologi. Yang keempat, keagamaan. Teknologi multimedia digunakan dalam konteks keagamaan untuk memperdalam pengalaman kehidupan spiritual dan mempermudah akses ke sumber-sumber keagamaan seperti kitab suci dan khotbah. Berbicara penggunaan teknologi multimedia dalam konteks kehidupan spiritual memberi peluang seperti yang pertama, akses yang lebih mudah dan lebih luas kepada informasi dan sumber daya agama. Dengan adanya internet, podcast, dan aplikasi agama, informasi tentang agama dan keyakinan bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Penggunaan teknologi multimedia memperkuat dan memperdalam komunitas keagamaan dan untuk mengorganisir kegiatan agama seperti ibadah online, forum, diskusi, atau komunitas doa. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi multimedia untuk meningkatkan pengalaman ibadah. Teknologi multimedia seperti video dan audio dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman ibadah dengan musik bacaan atau ceramah yang menarik. Namun, penggunaan teknologi multimedia dalam konteks kehidupan spiritual dapat membawa tantangan keagamaan, seperti pengaruh teknologi multimedia yang bisa mengganggu konsentrasi dan refleksi dalam doa dan ibadah. Terlalu banyak penggunaan teknologi multimedia juga bisa mengganggu kualitas tidur dan membuat seseorang merasa lelah sehingga sulit berkonsentrasi dalam melakukan aktivitas spiritual. Yang kedua, informasi yang tidak valid atau tidak akurat. Dalam era informasi digital yang begitu cepat dan luas, banyak informasi yang tidak valid atau bahkan sengaja salah disebarkan melalui media sosial atau website. Hal ini bisa mengganggu pemahaman seseorang tentang kebenaran agama dan keyakinan. Teknologi multimedia juga dapat mempengaruhi persepsi kita tentang agama Kristen secara negatif. Dalam beberapa kasus, teknologi multimedia dapat digunakan untuk menyebarkan pesan yang tidak akurat dan memutarbalikkan ajaran agama Kristen yang dapat memicu konflik atau menciptakan pemahaman yang salah tentang agama ini. Selain itu, teknologi multimedia juga dapat menghadirkan tantangan bagi keyakinan Kristen kita. Khususnya dalam menghadapi kemajuan teknologi yang semakin cepat, teknologi dapat menantang keyakinan tradisional seperti isu-isu tentang etika dan moralitas yang terkait dengan penggunaan teknologi, serta pertanyaan tentang bagaimana kita menggunakan teknologi untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam mengatasi tantangan-tantangan keagamaan tentang penggunaan teknologi, penting untuk selalu mempertimbangkan implikasi etis dan moral dari penggunaan teknologi multimedia dalam konteks kehidupan spiritual. Selain itu, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa konten yang disebarkan melalui teknologi multimedia akurat dan tidak menyesatkan. Oke, saudara-saudara, saya akan menyarankan 5 aplikasi yang berguna untuk keagamaan Kristen bagi kita. Yang pertama, YouVersion Bible aplikasi. Aplikasi ini menawarkan Alkitab dalam lebih dari 200 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Selain itu,
terdapat pilihan untuk membaca Alkitab dalam berbagai versi, terjemahan, serta audio dan video. Yang kedua, Daily Bread. Aplikasi ini menawarkan bahan-bahan bacaan harian, refleksi dan meditasi berdasarkan Alkitab. Bahan bacaan dapat disesuaikan dengan topik atau tema tertentu, dan penggunaan dapat membagikan bahan bacaan ini ke media sosial. Yang ketiga, Prayer Mat. Aplikasi ini membantu penggunaan untuk menjadwalkan waktu doa harian mereka, serta memilih doa-doa dari daftar preset atau membuat doa sendiri. Yang keempat, Sermon Audio. Aplikasi ini menawarkan ribuan khotbah dari pendeta dan pengkhotbah Kristen dari seluruh dunia. Penggunaan dapat mencari khotbah berdasarkan topik tertentu atau menelusuri khotbah-khotbah dari gereja tertentu. Yang kelima, Depray aplikasi. Aplikasi ini menawarkan doa-doa harian, pengajaran agama, dan panduan meditasi. Aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mengatur jadwal doa harian dan mengingatkan saudara untuk waktu doa. Perlu diketahui dalam menggunakan teknologi multimedia, ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam konteks spiritual. Yang pertama, konten yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, di sini kita sebagai agama Kristen seharusnya mendorong umatnya untuk mengikuti ajaran-ajaran moral yang diberikan dalam Alkitab dan kepercayaan Kristen. Jadi maksudnya di sini jangan kita percaya dengan ajaran-ajaran tersebut. Jangan terlalu percaya. Ada baiknya kita berpikir-pikir, jangan langsung berasumsi. Yang kedua, penyebaran berita palsu atau hoax. Sebagai agama Kristen mendorong umatnya untuk memegang prinsip kebenaran dan kejujuran. Jangan terlalu percaya, karena di media sosial pada zaman sekarang kebanyakan berita palsu atau hoax. Yang ketiga, ketergantungan yang berlebihan. Teknologi multimedia dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, umat Kristen sebaiknya tidak terlalu bergantung pada teknologi multimedia dan masih mempertahankan keseimbangan dalam menjalani kehidupan, seperti menghindari penggunaan teknologi multimedia yang berlebihan dan tetap mengutamakan waktu untuk beribadah dan bergaul dengan orang lain. Yang keempat, penggunaan teknologi multimedia yang merusak hubungan sosial. Teknologi multimedia dapat membuat seseorang merasa terisolasi dari lingkungan sekitar dan cenderung lebih memilih untuk berkomunikasi melalui media sosial. Yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah keagamaan di sosial media adalah pemerintah dapat mengembangkan program-program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat untuk memperkenalkan dan mempromosikan kepercayaan Kristen yang benar. Ini dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai Kristen dan menghindari tafsir yang salah atau penyebaran informasi palsu tentang agama Kristen. Dan pemerintah dapat mengadakan dialog antar agama untuk membangun pengertian dan toleransi antara umat Kristen dengan agama lainnya. Hal ini dapat mengurangi konflik antara agama dan sering kali terjadi dan meningkatkan kerjasama dalam memajukan kesejahteraan sosial dan budaya. Pemerintah harus menangani kasus intoleransi dan kekerasan terhadap minoritas Kristen dengan tegas. Tindakan ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan rasa aman bagi umat Kristen.